Setiap kali gua ngomong soal ACT, para kadrun itu biasanya ngebalas. Lo bahas dong kasus Harun Masiku, kasus Mardani Maming, atau kasus Surya Darmadi yang jadi buronan KPK sampai sekarang. Nah ini bedanya. Kenapa gue nggak terlalu suka atau nggak terlalu antusias ngebahas kasus-kasus yang jelas memang kasus korupsi, maling. Menurut gue ada dua. Ada orang yang menjalankan kejahatan dan dia tahu bahwa itu kejahatan. Nah itu kasus-kasus biasa. Tapi yang paling biadab menurut gue, orang yang udah jelas-jelas berbuat jahat, tapi dia beranggapan dia sedang berbuat baik. ACT menurut gue modelnya kayak gini, mengeksploitasi kebaikan. Seolah-olah dia orang baik, seolah-olah dia malaikat, padahal intinya ya belis juga. Gue mau bahas di Masuk Pak Eko. Jadi gini, sekarang ini problem kita adalah kasus-kasus yang sering terkuak itu seringkali bertopeng seolah-olah sedang melakukan kebaikan padahal ujung-ujungnya bobrok. Lo inget dong kasus Heri Wirawan. Heri itu dia adalah ustadz atau pengajar pendiri pesantren yang seolah-olah ngumpulin anak yatim di Madani Boarding School Bandung. Ternyata saudara-saudara, anak yatim itu atau yayasan dia minta duit dari masyarakat. Duitnya buat menghidupi Heri, juga menghidupi pesantren atau sekolahnya. Tapi kelakuannya akhirnya kebongkar, dia memperkosa 21 orang santriwatinya. Ini biadab. Heri contoh kasus iblis yang mau nyaru jadi malaikat, seolah-olah dia membina anak yatim tapi memanfaatkan anak yatim. Ada lagi orang yang merasa baik tapi juga kelakuannya nggak kalah bejat sama Heri. Kasusnya kemarin diangkat sama teman-teman Cokro dan teman-teman Cokro TV melakukan pembelaan atau pendampingan terhadap para korbannya. Julianto Eka Putra, dia mendirikan Selamat Pagi Indonesia, SMA Selamat Pagi Indonesia, SMA gratis adanya di Malang. Dan lo tahu kelakuannya, ternyata dia menggarap banyak anak-anak untuk dijadikan eksploitasi seksualnya. Ini sama biadabnya sama Heri. Cuma kalau Heri pakai embel-embel agama dan embel-embel seolah-olah dia adalah filantropi, sama Julianto Eka Putra nggak pakai embel-embel agama sih, tapi kelakuan bejatnya sama. Orang-orang jenis ini jelas-jelas dia melakukan kriminal atau melakukan kejahatan kemanusiaan yang menurut gue paling biadab, merenggut masa depan anak-anak kita, tapi mereka merasa sedang berbuat baik. Itu masalahnya. Ini bukan cuma kampret. Dalam bahasa kadrun yang dihaluskan istilahnya tumbila. Nah, gue nggak mau bilang bangsat karena itu kasar. Tumbila bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada lagi ACT. Iya memang kasusnya atau motifnya bukan selangkangan, meski ada juga bau-bau selangkangannya dikit. ACT ini lembaga yang ngumpulin duit publik. Orang-orangnya ngaku sebagai orang yang paling beragamis, orang yang paling menjalankan agama. Bahkan ketika ketua atau mantan presiden ACT diwawancarai atau diperiksa polisi, dia jelas-jelas ngomong, gini-gini gue nih ustadz, kata dia. Ustadz maksudnya guru agama. Ya kalau lo ustadz dan guru agama, emang itu bisa menghindari lo untuk diperiksa polisi karena melakukan kejahatan. Gue ingin bilang gini, ACT itu bukan karena nggak sengaja nyelewengin duit publik. Bukan tanpa desain. Karena memang kalau sangkaan gua, feeling gua, lembaga ini dibangun memang tujuannya untuk ngerampok. Kenapa?
Karena selain dia ngumpulin duit masyarakat, juga kerjasama dengan banyak BUMN, kerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan sehingga banyak duit masuk. Yang disalurinnya cuma secuil. Lo tahu nggak? Untuk menggelapkan duit itu, mereka bikin perusahaan-perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang itu perusahaan yang seolah-olah ada tetapi nggak ada aktivitasnya. Buat apa bikin perusahaan itu? Buat naruh duit yang dikumpulkan dari publik seolah-olah itu adalah aset perusahaan. Artinya apa? Artinya dari awal memang motifnya maling. Nggak jauh. Dari awal motifnya itu. Tapi yang paling ngehe, mereka menggunakan bungkus agama untuk melakukan kejahatan. Seolah-olah ACT menawarkan surga kepada para penyumbang. Mereka cuma menawarkan itu sebagai imbal balik, duitnya masuk, dikelola oleh perusahaan-perusahaan cangkang itu untuk kekayaan para pengelolanya. Gue sih bersyukur, alhamdulillah 4 orang petinggi ACT sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan pasal yang dikenakan seru juga, pasal pencucian uang atau TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dengan pasal ini lo tahu hukumannya minimal atau hukuman maksimalnya 20 tahun coy. Bukan cuma dihukum, tetapi ada kemungkinan aset-aset mereka, hasil rampokan mereka juga disita oleh negara. Alhamdulillah. Iya, dasarnya omong duit orang bukan duit dia, jangan dikuasai sembarangan dong. Sebetulnya kasus ACT itu muncul gara-gara keserakahan orang-orang di dalamnya. Ahyudin, mantan presiden ACT yang bergaji 450 juta sebulan, berantem sama Ibnu Hajar, presiden ACT sekarang yang gajinya 150 juta satu bulan. Kenapa berantem? Nah, urusannya duit. Mereka ini para burung bangkai yang ngerebutin bangkai dari umat. Mereka berantem, kemudian saling bongkar-bongkaran aib, saling jembreng-jembrengan celana dalam, dan kemudian celana dalamnya akhirnya terkuak ke publik. Ada yang bolong, ada yang belakangnya robek-robek, ada yang depannya ada bercak-bercak, dan publik semuanya tahu celana dalam mereka yang gambar loreng-loreng macan itu ternyata memang penuh rahasia. Ketika mereka main bongkar-bongkaran, orang ngeliat dan kemudian orang tahu di ACT itu isinya ya cuma sekedar celana dalam robeng itu doang. Orang-orangnya sekelas itu, dan kemudian polisi akhirnya melacak semua kasus mereka karena mereka saling bongkar-bongkaran kan jadi gampang dilacaknya, dan dilalah dua-duanya yang konflik itu sekarang jadi tersangka dan mereka disangkakan dengan pasal TPPU. 20 tahun ancamannya dan asetnya disita. Gua nggak tahu yang disita asetnya Ahyudin apa termasuk istri-istrinya. Tapi mungkin asetnya doang, istri-istrinya nggak mungkin disita negara lah. Negara repot dong nanti kalau menyita aset yang lain. Perusahaan-perusahaan cangkang ACT ini itu ada PT Global Wakaf Korpora, PT Sejahtera Mandiri Indotama, PT Insan Madani Investama, Global Itcon Semesta, ada banyak, ada 10-an lah. Duit publik yang disumbangkan harusnya masuk ke situ, dikelola oleh sebuah lembaga amal dan mestinya disalurkan untuk meringankan beban orang-orang miskin. Ternyata dibangun perusahaan, bro. Kalau bangun perusahaan kan, untungnya buat siapa? Ya buat para pengelola itu, ya buat para petinggi itu. Itu yang paling luar biasa. Dan banyak loh perusahaannya. Ada yang bergerak di bidang investasi, bergerak di bidang finance atau simpan pinjam, bergerak di bidang retail, periklanan, event organizer. Ya, event organizer mungkin menyelenggarakan tablik akbar misalnya, menyelenggarakan pengajian-pengajian, kita nggak tahu. Nah,
perusahaan-perusahaan itu yang kemudian dijadikan cangkang atau dijadikan tempat parkir duit-duit tersebut. Hampir mirip sih sama Koperasi Syariah 212. Nah, Koperasi Syariah 212 duitnya sebagian juga dapat dari ACT. Gue rasa ini bukan duit sumbangan, tapi duit Bang Jago. Karena mungkin orang-orang di Koperasi Syariah itu tahu nih modus operandi maling-maling ini. Ngerti banget modusnya. Dan kemudian ketimbang mereka teriak-teriak dapat jatah juga 10 miliar dari hasil tilepan ACT itu. Mereka dapat jatah 10 miliar, selebihnya diambil dari sumbangan jemaah. Gua tahu atau gua ingat, jadi ketika 212 itu lagi hype, lagi heboh-hebohnya, mereka bikin banyak pengajian dan orang-orang yang jemaah-jemaah pengajian itu setiap kali datang pengajian diminta untuk menyerahkan sumbangan. Ada yang 10.000, ada yang 20.000 per orang. Katanya sumbangan itu akan jadi aset atau akan jadi modal kerja di Koperasi 212 untuk membangun 212 Mart. Jadi sumbangannya atau modalnya yang pertama dari hasil tilepan ACT, yang kedua dari ngebohongin atau dari orang-orang yang ikut-ikut pengajian ini jualan agama. Orang-orang yang ikut pengajian ini orang-orang polos. 10.000, 20.000 bagi mereka sekali datang ya barangkali dianggap sebagai bagian dari ikut perjuangan menegakkan ekonomi Islam gitu. Kan isu itu bungkusnya kan. Mereka nyumbang dan lo tahu sekarang 212 Mart gimana kabarnya? Gua nggak tahu. Hilang, tak berbekas atau nggak jelas. Terus ada pertanggungjawaban. Halo, sampai saat ini gua nggak dengar ada pertanggungjawaban dari manajemen Koperasi Syariah 212. Apakah yang namanya syariah tidak penting harus dipertanggungjawabkan kepada manusia yang ngasih duit? Gue nggak tahu. Mungkin mereka merasa pertanggungjawabannya nanti langsung sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sudah pakai nama syariah. Mungkin sehingga nggak perlu ada pertanggungjawaban lagi. Karena mereka-mereka ini ngaku dirinya ulama, ngaku dirinya ustadz, ngaku dirinya sebagai penganjur agama. Dengan jubah kesalehan itulah mereka akhirnya membuat bungkus untuk menggelapkan mata orang. Orang-orang polos ini, warga Indonesia yang punya semangat berderma sangat tinggi, dieksploitasi kepolosannya untuk mengenyangkan hati, mengenyangkan perut mereka, mengenyangkan syahwat mereka. Tadi gue bilang bahwa di ACT memang isu selangkangan nggak sekuat kasusnya Heri Wiryawan, nggak sekuat kasusnya Julianto Eka Putra. Ya kita tahu dong namanya juga orang-orang dari partai PK. Sorry ini disensor. Nah, pasti ada pos 1, pos 2, dan pos lain-lainnya. Dan si Ahyudin posnya lumayan banyak loh. Ya lumayan lah, kalau 450 juta bagi 3 masing-masing 150 juta. Tapi barangkali yang mudahan dapat lebih banyak lah karena bedaknya lebih mahal dibanding yang tua. Ini juga menjadi fenomena yang menurut gue barangkali bukan cuma di ACT. Lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, orang-orang personal-personal yang gembar-gembor menjual kebaikan kayaknya penting juga untuk dicium-cium. Apakah yayasan-yayasan yatim, yayasan-yayasan yang paling aktif minta duit kita untuk nyumbang? Gua rasa loh, modusnya bisa juga nggak jauh-jauh dari ACT. Kenapa? Yayasan-yayasan ini, kalau gue lihat seringkali pandangan keagamaannya itu mirip dengan petinggi-petinggi ACT. Mereka diikat oleh pandangan keagamaan yang sama ala-ala Wahabi. Orang-orang ini merasa sudah beragama, sudah hebat dalam menjalankan agama, kemana-mana teriak selalu simbolis. Ini loh anak yatim jualannya kayak gitu.
tetapi mereka paling getol ngumpulin dana umat. Gua sampai sekarang aja hampir tiap hari di WA sama para pengemis digital ini. Tiap hari di WA untuk minta sumbangan. Gue nggak tahu yayasannya apa, lembaganya apa, dan mereka seolah-olah tampil untuk menjajakan, menawarkan pintu surga dengan gue balas untuk nyumbang mereka. Bagi gue sih sebetulnya ini adalah usaha mereka untuk mengeksploitasi kedermawanan kita. Lo pernah denger kan sumbangan untuk kapal selam? Katanya dapat 1,2 miliar. Sekarang orangnya nyelam, kapalnya nggak ada, nggak jelas. Lo pernah denger kan sumbangan untuk Palestina? Sementara Duta Besar Palestina di Indonesia mengatakan nggak pernah tuh ada bantuan dari lembaga-lembaga atau LSM-LSM Indonesia ke pemerintahan Palestina. Itu berkali-kali disampaikan. Lo pernah dengar kan kasus-kasus minta sumbangan buat Aleppo, buat Suriah, buat Ghouta? Kemana duitnya? Gak jelas. Pertanggungjawabannya mentang-mentang mereka ustadz langsung kepada Tuhan yang Maha Esa, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban administrasinya kepada manusia. Mereka merasa enteng-enteng aja. Iya. Manusia-manusia itu gampang ditipu. Dengan dibungkus agama, mereka sudah berhasil membuat orang mau cepat-cepat masuk surga. Modal 5.000, modal 5 juta, modal 10 juta. Gua masih ngeliat bagusan dikit Yusuf Mansur sih, kalaupun agak sedikit tidak cerdas. Yusuf Mansur, iya ada bungkus agamanya, tetapi dia bilang investasi. Jadi selain ada pahala, ada juga imbal balik investasi. Janjinya loh. Kalaupun ujung-ujungnya zong, ujung-ujungnya bodong. Agak lebih rasional. Meskipun ujung-ujungnya zong. Dia nggak cuma jualan sumbangan, tapi jualan investasi. Dan Yusuf Mansur lagi kepusingan sekarang karena harus mengembalikan. Sementara orang-orang yayasan-yayasan pengepul sedekah ini lebih cerdas. Dia nggak menjanjikan pengembalian di dunia, dia menjanjikan pengembalian di akhirat. Itu pun bukan dia yang mengembalikan, dia serahkan pada Tuhan yang Maha Esa untuk menghitung pahala setiap sumbangan, sementara sumbangannya mereka yang nikmati. Saran gua, kayaknya Departemen Sosial sudah harus bikin kayak semacam task force lah, bikin semacam tim untuk secara serius menelaah lembaga-lembaga pengepul sedekah ini. Apakah benar mereka menyalurkan ke tempat yang seharusnya? Mereka menyalurkan ke orang-orang miskin. Apakah benar lembaga-lembaga ini berhasil mengurangi angka kemiskinan kalau memang duit yang terkumpul sampai triliunan seperti ACT? Kalau enggak, atau lebih banyak diselewengin, mendingan udah deh bikin statement bahwa lembaga-lembaga sejenis ini itu mestinya sudah harus digulung agar masyarakat nggak dibodohi terus, dimintain duitnya sementara duitnya digunakan untuk pesta pora para pengurus yayasannya. Gua kok feeling ini banyak lembaga-lembaga kayak gini. Bukan mereka memberi makan anak yatim, justru mereka memakan hak orang miskin dan anak yatim. Bagi gua, orang-orang inilah yang sesungguhnya adalah pendusta agama, bukan cuma penista. Quran bilang pendusta agama. Itu jelas-jelas. Jadi posisi mereka jauh lebih biadab ketimbang seorang penista agama. Gue Eko tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.